Emosi, apa yang dilempar? Cek sambal dalam plastik. Saya ingat dauhnya Habib bin Jindan bin Novel bahwa beliau belajar banyak kitab dari kitab manapun dan apapun, tetapi ilmu yang paling banyak beliau dapatkan bukan dari kitabnya, tapi dari gurunya. Tilmid itu harus ia talamna. Siap. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi Ndoro Podcast. Kali ini kita bersama tamu yang sangat istimewa, yaitu ada beliau. Boleh diperkenalkan sendiri? Karena ini Ndoro Podcast, maka saya adalah Ndoronya. Oh, siap. Berarti Ndoro siapa? Dengan Ndoro Asep. Aduh, kita mau menghasilkan asep dulu. Mari kita mengasep. Aduh. Ya teman-teman, kali ini kita lagi santai ya di salah satu kafe di Bumiayu. Memang tidak ada misi khusus, cuman pengen non-ski aja. Ya mengenang, bukan mengenang ya, nostalgia dulu kita pernah ngafe bareng. Ya ini udah hampir 7 tahunan kita belum pernah ketemu. Akhirnya kita bisa kumpul lagi guys, dalam kegiatan yang sangat istimewa ini dan pastinya bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Kali ini kita ditemani dengan Vietnam Drip tapi Pakai Robusta. Robusta ya? Robusta, bukan Tadi Arabica. ditawarin Arabica tapi kayak Aneh aja gitu. aneh Arabica pakai susu kayaknya. Betul. Saya tadinya pengen Vietnam Drip, cuman pernah ada kenangan gitu. Makanya saya mending latte aja yang gambarnya itu aneh juga. Ini nggak ada kenangan sih, tapi Itu katanya gambarnya kuda tadi. ini nanti saya pengen nunjukin ya. Tapi kayak cempe. Kayak cempe ini, katanya kuda. Maaf mas. Nggak apa-apa. Jadi saking lamanya kita nggak pernah ketemu, kita ada momen, ada kesempatan yang kosongnya pas, dan memang sebari kita kosong ya akhirnya kita kumpul lagi dalam momen yang sangat istimewa ini, dalam acara Ndopot ini. Gini Ndoro, kita itu kan udah lama nggak pernah ketemu ya, terus juga jarang komunikasi, apalagi sampai bikin konten kayak dulu lagi ya kan. Kapan itu terakhir kali itu? Dan kita kan sama-sama alumni pesantren, satu alma mater. Saya pengen nanti kemudian kita ngobrol tentang keseharian kita dulu ketika di pesantren. Ngomong-ngomong kita jaraknya nggak jauh kan ya? Nggak jauh nggak? Paling 2 hari lah. setengah tahun lah paling. Angkatan kita jarak setengah tahun. Angkatan kita guys, kalau kalian pengen tahu, jaraknya cuma setengah tahun. Kalau kalian tahu. Ya kelihatan lah di mukanya. Kelihatan lah. Setengah tahun itu lebih tua saya. Oke. Begitu guys. Jadi dulu saya pernah ketemu teman saat Doro ya. Kita pernah ketemu teman, terus kita ngobrol bareng kaitannya dengan selama kegiatan kita atau kenangan kita selama di pesantren. Pastinya impactnya banyak nih kalau kita cerita ke teman-teman juga. Apalagi kesan terbaik di pesantren. Oke, kalau kejadian lucu mungkin lebih banyak ya, tapi kan pastinya ada hikmah di antara kalau kejadian lucu. Cerita mondok itu pas kejadian serem pun kalau buat cerita itu jadi lucu. Betul. Pas itu serem padahal. Ya serem ya, kadang neki, ya kadang mangkeli. Fun fact-nya kenapa kok bisa setiap kegiatan kok dianggap humor? Itu karena antum tahu nggak? Coba pendapat antum. Kenapa hampir setiap kegiatan di pesantren itu walaupun serem, tapi jadinya lucu? Sebelum kita ke ceritanya nih, coba pandangan antum. Ini fun Padahal ketika itu, contoh misalnya lagi di Uber sama Ustadz. Contoh, ya. Kan serem tuh. Serem banget. Ngumpet, hampir ketahuan. Kadang ketahuan. Bahkan malah udah dikejar, terus nggak kena. Karena dihukum depan masjid. Tapi sekarang lucu. Kalau diceritain. Fun fact-nya apa, Zat? Menurut antum? Apa ya? Kalau menurutku, Zat, itu karena momennya bersama dan orangnya sama. Momennya sama. Kejadian di mana kita bersama-sama. Ya, artinya semua itu dibalut dalam kebersamaan. Yang timbulnya cerita lucu.
Apapun kejadian. Saya pernah saat ini dikit cerita nih. Maaf, maaf. Iklan guys. Ini kita juga disponsori oleh Gorengan. Gorengan. Pinggir jalan. Itu dihukum sama pengurus kamar. Dalam keadaan hukuman itu posisi kita dilempar nampan set. Pengurus kamar berarti kalau di kita dulu udah Udah berbicara. Ya. Bukan yang pengurus paling senior bukan. Betul. Coba lucunya bukan dilempar pakai nampannya. Lucunya nih guys, yang bikin lucu itu pas posisi pengurus lagi marah, lampu dimatiin. Lampu dimatiin. Iya. Aneh banget serius. Hari itu dan posisi lagi serem-seremnya. Yang matiin? Yang paling pengurus itunya sendiri. Pengurusnya sendiri. Matiin ceplek, lempar nampan. Ternyata plot twistnya, dia ngelempar nampan sambil ngomong, "Males saya ngobrol sama kalian, seneng ngobrol sama nampan." Coba, kita tuh lagi takut-takutnya lagi geter-geternya gitu. Tapi pas ngomong, seneng ngobrol sama nampan. Absurd banget gak sih? Ngomong kayak gitu. Iya, iya, iya. Itu Nah, fun fact. nyambung ke itu tuh, cerita agak serupa. Gimana? Jadi dulu pas saya berarti kelas 6 ya di pengurus Persada. Jadi kita kan kalau kita di Persada itu walaupun kita satu angkatan, sama-sama satu kelas, tapi kan karena kita ada ketua, ada wakil, ada bagian-bagian pengurus itu. Ya. Ya, jadi setiap malam apa itu? Malam Sabtu itu kan Persada istimewa. Oh, pengurus ya. Musyawarah pengurus. Nah, ya eranya kita kan memang masih era-era jahiliyah ya, maksudnya masih gebuk-gebukan masih hal yang biasa aja. Hal biasa aja dulu, betul. Kalau cerita sekarang masalah hukum teman sendiri dengan fisik itu aneh sekali. Aneh. Dulu itu lumrah. Nah, ada satu momen agak mirip kayak tadi. Jadi ketua itu lagi agak jengkel karena bagian-bagian itu pada nggak beres lah. Iya. Ngumpul. Nah, momennya ketika itu banyak gorengan kita. Emang setelah kumpulan kita pengen makan-makan. Ada gorengan, ada sambel. Sambelnya masih di plastik. Lagi kumpulan, nih saya runtutin tadi ya. Ya. Lagi kumpulan, ada gorengan, Ya, posisi di atas meja. Enggak, kita Di lemari. kumpulannya lesehan dong. Lesehan, halako. Oh, di bawah biasa. Ya. Di bawah kumpulan muter. Oh, berarti kumpulan pengurus ada konsumsinya? Iya, karena setelah Keren. kumpulan kita rencananya mau makan-makan. Ya. Memang momennya pas lagi ada tasyakuran lah, makan-makan lah, begitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Nah, setelah itu pokoknya mau makan-makan, intinya ada gorengan plus sambelnya, tapi sambelnya masih di Plastik. Ya. Nah, ketika ketua ini lagi serius, ketua Persada lagi serius, kita Persada ya nama pengurusnya ya? Oh ya, namanya pengurus Persada. Persada. Nah, ketika lagi serius, kok di sana, di ujung sana ada yang ngeributin gorengan atau apa? Ada yang lagi ribut. Iya. Kan masih dalam satu emosi kelompok. tuh. Dalam satu kelompok kita lagi serius-seriusnya. Iya. Di sana ada yang ribut, sebel kan, emosi. Apa yang dilempar? Cek sambel dalam plastik. Plak. Kena muka. Ya Allah. Si digerubangi. Masya Allah. Si digerubangi Cilacap. Kena muka. Yang bikin ngenes apa? Ekspresinya dia. Plak gitu kan. Kayak gini tuh. Berdek tahu. Mas, emang kayak gitu karakternya orangnya? Ya, dia agak gimana sih ya? Ya, emang agak lugu-lugu begitu. Dia polos Mohon maaf, gitu ya. asidiknya barangkali nonton. Ya, lugu apa ya? Kita nostalgia. Cuma raup, perih tahu. Lah, ntar dulu. Itu yang dilempar lagi ribut nggak? Dia spekulasi ya, karena di sana kelompok. Bukan dia pelakunya, bukan. Kayak dulu almarhum Abah lah, kalau yang ngantuk kan yang dilempar nggak tahu yang kena siapa. Ya kayak gitulah spekulasi. Karena lagi ribut, plak kayaknya dia pendiam orangnya soalnya. Aduh. Gila sih emang, jahat emang. Jahat ya lucu emang. Terus respon teman-teman lucu, ketawa atau gimana? Ya gimana ya, kan lagi marah ya. Ketua lagi marah nih. Oh, yang lempar ketuanya? Ketuanya. Oh. Sewot kan karena lagi serius, lagi bahas hal penting serius, akhirnya ribut-ribut. Ributin makanan kayak emosi. Cek, sambal di dalam plastik dilempar. Bro.
Kayak sih. balon kan. Gila emang. Ya tapi kayaknya abis itu ngakak juga kayaknya sih. Ngakak Kayaknya. gimana ya kayaknya? Ya kenahan sih, kakak kenahan. Kayaknya ketahan ya. Ketahan. Gak enak sama Pak Ketua gitu. Tapi BTW kalau dengar cerita kayak gitu tadi ya, maksudnya itu kan refleks ya. Refleks ngelempar. Terus tadi ada keinget juga nih cerita nih. Kalau konsepnya Abah dulu yang pernah sampai kemudian beliau hotop, marah, lempar, pas itu contoh wirid nih, wirid Ya, wirid. lempar apa namanya wadah apa itulah yang isi itu wadah obat, Ya, wadah obat. wadah obat, lempar ke anak, kemudian Wadah obat tapi isinya batu, kerikil. kerikil kecil ya guys ya. Lah pas dilempar, nggak tahu kena siapa, yang jelas Abah ngelempar. Dan yang saya tangkap ini unik nih, unik plus realita. Dan memang ini ada hikmah dan ilmunya. Kalau konsepnya Abah yang kemudian lempar karena ada anak yang nggak bunyi, wiridan atau diem atau bahkan mainan, dan ternyata ketika dilempar kok nggak kena sasaran. Iya. Akhirnya malah anak yang lagi bunyi Yang kena. Yang saya tangkap dan ilmu yang saya ambil, ternyata anak yang kena itu lagi bermasalah, Ustaz. Ya, paham. Itu kalau Abah Padahal mungkin sekilas kayak nggak sengaja. nggak masuk, ya Kayak artinya nggak sengaja. nggak Artinya sengaja. nggak sengaja dia yang kena. Nggak sengaja. Dan kalau mungkin kalau marah pun normal-normal aja, walaupun nggak ditambahin marahnya. Anaknya sebelah. Kok saya sih Saya yang kena, ya kan. Dan ternyata hebatnya Abah itu sasaran yang mungkin belum lebih impactnya lebih bagus itu justru yang nggak jadi pelaku. Ya. Tapi di balik itu kadang cerita-ceritanya memang kayak gitu, maksudnya. Ternyata dia itu Emang anak ini satu bermasalah, kedua apa ya namanya? Selain dia bermasalah juga butuh yang namanya apa ya? Sentuhan dari Abah. betul. Itu hebat banget. Ya, setuju. Dan itu saya nemuin beberapa kali, Sat. Hmm. Ada pengurus yang posisi beliau itu lagi keliling nyuruh anak-anak supaya bunyi. Terus keliling ngoprak-ngoprak. Lagi ngoprak-ngoprak, alias lagi mantau lah anak-anak supaya wiridan. Iya. Artinya ketika pengurus berani untuk mengoprak-ngoprak keliling ke anak-anak supaya pada bunyi, pastinya pengurus bunyi dong, karena di depan Abah kan. Ternyata plot twistnya ketika pengurus lagi ngoprak-ngoprak dan ada anak yang lagi dicecer sama pengurus itu karena nggak bunyi, yang dilempar bukan si anak itu, tapi pengurusnya. Pengurusnya dilempar sama. Coba, pernah nggak antum lihat ada anak yang dilempar sama Abah, kemudian apa ya, selesai sudah, maksudnya sebentar gitu. Kan sering ya, abang lempar, terus udah dikembalikan, lanjut lagi kan. Iya. Kalau anak ini nih, pengurus sampai selesai kegiatan pada pagi hari itu. Karena posisi lagi wirid pagi. Iya. Fun fact-nya, ternyata anak ini lagi bermasalah. Pengurus yang cenderung sering dibully sama teman-temannya, dan bukan dibully sih, emang diem, sifatnya diem. Terus memang dia lagi ngelanggar. Itu keren banget. Itu keren banget. Di kasat mata nggak ada yang tahu ya. Itu bukan ranah manusia biasa. Kalau kita bilang ya, maksudnya bukan ranah santri biasa. Itu cerita. Kalau memang tadi apa ya, antum nyampain terkait ini kayak konsepnya kayak Abah nih, ternyata bukan sasarannya, kan beda. Kalau tadi pengurus ketua kan emang kayak orang mancing. Saya yakin pengurus juga tadi ketuanya juga agak mikir-mikir juga, terus kepikiran juga kayaknya sih, kayaknya kepikiran. Gara-gara kejadian ini itu merubah cara berpikir saya. Jadi ini banyak hikmahnya lah. Bukan kejadian lucu, sayangnya memang bukan jadi ini lagi. Ini bukan lawak nih, oke. Ini bukan lawak. Karena tadi kita cerita Abah itu, saya jadi ke ada satu momen yang dari hari itu merubah, pokoknya dari sebelum dan sudah itu cara pandang saya berubah. Jadi gini, suatu ketika saya diajak sama Abah. Ini kalau otak terlalu cepat mikir gitu kadang. Betul. Ini tai pemulut ya guys ya. Tadi belum nanya tentang apa efeknya, aslinya nggak mau nanya itu, tentang kesan dulu. Cuman karena efek langsung
Ya, diajak abah. Kalau disingkat jadi abak. Iya benar. Diabak aja. Diabak aja, diajak abah. Nah, Aduh, cuk cerus nih. Pesen cuk cerus. Cuk cerus. cek terus. Oh iya benar benar benar. Itu typo mulut benar. Pesen apa mas? Cuk cerus. Ya benar, itu typo Ya, mulut. oke, kembali ke cerita Oke. itu ya. Jadi saya diajak sama abah kondangan. Ketika itu kita bertiga, saya diajak abah Yai sama supirnya Ustadz Haji seperti itu. Atas dasar apa itu diajak? Kondangan ke alumni yang satu desa dengan Oh, saya. satu desa. Penunjuk jalan. Penunjuk jalan. Untuk penunjuk jalan. Nah, saya kan di Brebes Utara ya, di Grinting. Oh, Castro gitu. Grinting. Ya, Grinting. Eh. Yang nikah alumni Ustadz Castro. Hmm. Itu di perjalanan ke sana, itu abah nanya ke saya, Rep, kamu tahu makomnya Mbah Ruby? Tahu nggak sebelah mana gitu? Karena saya orang Pantura, Brebes Utara ya, makomnya Mbah Ruby juga daerah Pantura. Dan itu antum udah tahu? Belum, Oh, belum sayangnya tahu. belum. Karena memang saya ditanya, saya nggak pikiran gimana-gimana, maksudnya nggak nyiasatin apa nggak, karena ditanya sudah tahu enggak, ya saya jawab nggak tahu. Ya. Nggak tahu bang, Ya, maksudnya sebelah mana saya jawab. Dari jawabannya itu saya kira ya Selesai, sudah, ya. ternyata enggak, dimarahin saya, dimarahin. Ini pengabdian tahun ke berapa ya, 2 atau 3 lah, dimarahin, di, ya nggak sampai dicubit apa enggak, Ya. dimarahin pakai kata-kata. Yang pada intinya kemarahan beliau adalah, kok bisa kamu itu santri, kamu itu santri, kok nggak tahu bahwa di daerahmu itu ada makam wali? Ya. Itu bagi abah itu hal yang konyol. Ya, betul. Kok bisa betul, guys. santri di dekat rumahnya ada makam wali, kok nggak tahu? Ya. Bagi saya ketika itu ya, jadi saya nggak tahu memang gimana gitu. Salah saya apa? Uang saya nggak tahu, Ya. nggak ada yang pernah ngasih tahu. Nah, lanjut abah, itu Apa salah saya? Salah apa saya? Saya salah apa salah saya? Saya salah apa? Salah apa saya? Salah apa saya nih? Ya. Nah, akhirnya abang ngajarin begini. Kamu itu santri. Santri itu dalam Arabnya tilmid. Ya. Saya nggak tahu, saya di bahasa Arab lemah ya, hubungan antara tilmid dengan limada itu saya nggak tahu hubungannya. Ya. Cuman abah ketika itu bilang begini. Tilmid itu harus yatalamad. Yatalamad siapa? Yatalamad yas'alu daiman limada. Ini saya bukan dari segi bahasa Arab ya. Intinya ketika itu abah ngendikannya begitu. At-tilmid yatalamad yas'alu daiman limada. Jadi kita perlu segala hal itu emang harus kepo. Ya. Segala hal. Jadi Kepo, guys. apapun kita harus tanya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Kalau ketika itu contohnya gini. Kalau kita mau makan dan nggak nemu nasi, Apa yang harus dilakukan? nah ini bukan solusinya, bukan ke warung terus beli, betul, itu bukan betul. ya. Ini kan filosofis ya. Filosofis. Nggak ada nasi, ya cari beras lah. Cari beras nggak ada, ya cari padi. Ya. Padinya nggak ada, nanam padi. Lahannya nggak ada, bikin lahan. Artinya Oke. gali terus sampai ke asalnya. Gitu. Nah, dari hari itu saya benar-benar berubah cara pandang. Jadi kalau ada hal-hal yang kayaknya bikin penasaran, itu jangan, oh ya udah, nggak bisa kayak gitu. Pengabdian ke berapa set? Kedua. 3 atau 4 Oh, 3 atau 4. Itu akhirnya dari itu salah satu hal yang sampai sekarang saya masih lakukan itu kalau lagi kepo, lagi diam kebayang sesuatu terus apa itu, karena kita kan ada HP ya. Betul. Langsung cari infonya, nggak bisa entar. Betul. Kalau penasaran langsung harus ketemu, nggak bisa skip. Itu dari hari itu tuh. Keren mas emang. Merubah cara berpikir. Itu yang kalau setiap angkatan kayaknya saya ceramahin itu, maksudnya. Oh iya, jadi materi utama itu. Jadi bagus. Itu bagus banget. Dan itu yang saya anggap murabi. Murabi itu bukan sekedar mu'alim. Bukan sekedar mu'alim, tapi murabi yang mengajarkan secara jasmani dan rohani. Jelas kalau rohani masuk ke dalamnya, termasuk pikiran. Gini Sat,
karena tadi lagi bahas terkait itu ya, saya jadi ingat nilainya sama, value-nya sama, tapi ceritanya yang berbeda. Iya. Jadi gini, suatu ketika di pengabdian kedua atau ketiga, dan saya kira di pengabdian kedua dan ketiga itu benar-benar saya dapat banyak pengalaman dan ilmu dari Abah. Walaupun di pengabdian pertama atau mungkin di kelas 6 pun saya udah dekat dengan Abah. Bukan dekat ya, maksudnya sudah Sering interaksi sama Abah. Pas kedua ketiga atau ketiga itu saya pernah suatu ketika di dalam Abah itu disuruh nyalain yang namanya kipas angin blower yang gede, yang angin plus uap kalau nggak salah. Oh iya, ada uapnya. Ada uapnya. Dan ketika saya nyalain itu yang bikin saya inget banget kata beliau, dan ini kan cerita kesan tadi ya, cerita kesan, dan memang saya banyak kesan yang saya dapat di pondok, dan ini salah satunya. Itu ketika beliau nyuruh saya minta tolong untuk menyalakan blower, beliau dengan detailnya nyalakan kipas angin nomor 3 swing. Oh, langsung dikasih detailnya. Kasih detailnya. Pada hari itu saya belum tahu konsep swing apa, dan nyalain ya udah, yang penting nyalain. Iya. Akhirnya udah saya bergegas langsung ke kipas angin, saya nyalain nomor 3. Dek, selesai udah. Nggak tahu swing, yang penting 3 aja udah, yang penting 3. Swingnya belum. Swingnya belum. Swing. Dark jokes. Yalah. Akhirnya ketika saya udah nyalain, udah selesai. Saya kira udah selesai. Dan Abah nggak langsung reaksi apa itu. Berapa detik atau mungkin hampir 1 menit kemudian, beliau langsung ngendikan, itu swingnya dinyalain. Swing apa itu kan? Bener-bener nggak tahu swing gitu. Nggak tahu swing. Akhirnya saya nyari ke kipas lagi kan, karena emang posisi disuruhnya pas lagi momen saya megang kipas, nggak bakal yang lain kan. Saya nggak ngerti juga pas itu kan, saya langsung nyari, nggak paham itu. Akhirnya saya inget banget dulu pernah pas kelas 3, saya pernah dimarahin Abah lewat orang. Dimarahin lewat nitip marah. Nitip marah. Dan memang nggak nyebut nama. Yeah. Abah marah ke siapa dan momen kejadiannya apa, Abah marah itu apa, dan itu saya yakin itu saya. Oh, iya. Nah, akhirnya saya main ke sowan lah ya, bukan sowan sih. Saya silaturahmi ke pengurus, saya nanya-nanya tentang ini, saya habis saya habis ini gimana ya? Udah gini aja, kamu gini. Akhirnya setelah saya pada saat itu dapat ilmu di kelas 3, saya langsung kepikiran itu. Oh, ternyata ketika kita seperti ini, jangan kemudian kita diam, tapi langsung berpikir kritis. Nah, nilainya sama kan? Nilainya sama. Saya diem sejenak, swing, Abah minta swing, nggak tahu itu artinya apa pas itu kan. Yang jelas nggak bakal jauh-jauh dari kipas yang muter. Saya pikirin gitu kan. Kipas yang pastinya nggak cuma 3 dong. Apa ya, kipas dibalik, udah arahnya bener. Saya sadar udah itu bener. Akhirnya saya cari. Wah ini, Abah minta supaya dinyalakan kipas yang keliling alias swing. Itu kalau Abah. Value-nya, nilainya sama persis. Betul. Kita itu dituntut untuk belajar mencari tahu, jangan nunggu. Artinya sama. Betul sekali. Walaupun di kelas 3 saya udah pernah dapat pelajaran itu kan. Tapi penebalannya, Penegasan lah ya. Iya, taukidnya itu di pengabdian itu. Karena lebih bisa memahami dong. Betul. Dan intisari dari pembahasan cerita kita berdua, saya ingat dauhnya Habib Jindan bin Novel. Beliau sering ngendikan bahwa beliau belajar banyak kitab, dari kitab manapun dan apapun, tetapi ilmu yang paling banyak beliau dapatkan bukan dari kitabnya, tapi dari gurunya. Luar biasa. Itu tuh saya ingat banget. Penting banget ada guru. Penting banget. Kalau ada orang nggak mau ngormatin guru, malah sampai ada yang ngira kita tuh budak. Gila sih. Kalau kalian tahu makna budak itu apa, nangis kalian. Abah itu sering ngomong, kalau kita versi santri ya, kita itu kalau nggak mau jadi budak, kita mau jadi Tuhan. Karena hidup ini cuma ada Tuhan dan hamba. Tuhan dan hamba. Gila aja kalau emang nggak paham budak. Dan semua kita memang hamba. Kita itu hamba semuanya. Kalau nggak jadi hamba berarti jadi Tuhan. Kita itu abd bukan makbud. Kita itu hamba bukan yang disembah. Loh, emang konsepnya kayak gitu. Kalau ada angelis. Itu kalau pembahasan yang itu ya, aduh, nyenggol-nyenggol itu lagi.
Iya sih, tapi emang dianggap budak-budak. Kita bungkuk, terserah yang mau bungkuknya setengah badan, yang mau sampai Iya, ngesot. betul. Di sini kita nggak ngesot mungkin ya. Ya, kita ngesot, Kita ke abah nggak sampai ngesot. enggak sampai ngesot. Tapi justru kita kadang ngerasa ngiri malah sama yang ngesot. Betul. Kok bisa sampai kayak Kok gitu? bisa? Kita belum Betul, betul, level betul, mereka. betul, betul, betul. Bukan Betul, betul. bukan nyinyir kita mah. Kita malah salut. Kita salut. Kok bisa Kita salut. sampai ngesot gitu? Kita cuma setengah badan bungkuk. Mereka ngesot luar biasa. Betul. Sebegitunya beliau orang-orang yang sampai seperti itu ke Abah. Kita kita bukan ngeremehin diri kita sendiri, ngerendahin diri kita sendiri. Justru kita kalau nggak seperti itu kita rendah. Betul. Bayangin kita kenal sama yang nyiptain kita kenal sama orang yang kita jadikan panutan, kemudian kita ingat sama Allah, kita nggak ngormatin. Bayangin loh. Kalau di saya heran sama yang pada komen apa ya, kan netizen itu berisik banget ya, komen-komen yang sampai cium tangan bolak-balik, sampai bungkuk, sampai ngesot segala macam. Kita emang nggak ngesot, tapi justru kita salut sama yang ngesot, dan kita nganggap itu nggak ada sama sekali keterpaksaan atau mungkin apa yang lain. Enggak, karena saking cinta sih. Cinta aja cinta. udah. Bahasa cinta itu nggak bisa dinalar dengan fikih, nggak bisa cinta. Dimaknai. Justru ketika cinta sudah bisa dijelaskan, bukan cinta. Nggak bisa dijelaskan. Makanya mereka mau komen apapun ya percuma kita ngasih penjelasan. Anu masih inget nggak pelajaran hikam al-muhibbu laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi iwadhan? Gimana itu? Itu saya inget banget. Itu beliau Yai Nabhan, beliau itu sering nyampein tentang hakikat seorang pecinta itu dia yang nggak pernah mengharap sesuatu pengganti dari yang dicintainya. Sampai nggak bisa dikata-katain, artinya seperti itu. Emang bener-bener cinta itu kayak gitu. Kalau Sujiwo Tejo kan apa ya? Cinta itu tidak butuh pengorbanan. Tidak butuh pengorbanan. Justru ketika kita menganggap hal itu adalah sebuah pengorbanan, itu bukan cinta. Itu hitung-hitung. Hitung-hitungan, mengharap Transaksional. pengganti, mengharap gantian. Ya cinta kita, kalian guys yang nggak paham ya, yang masih penasaran kenapa kita sampai segitunya sama guru kita cinta mati sama guru. Betul. Oke lah, kalian punya pendapat sendiri terkait sampai, mungkin kalian tanda kutip membela kita sampai kita jangan sampai seperti itulah. Iya. Oke lah. Tapi nggak bisa itu cinta itu. Susah. Ditambah lagi kita itu pengen memuliakan orang yang dekat Allah gitu. Udah. Jadi gini, feeling kita kalau ke lawan jenis itu kan jelas ya, cinta ke lawan jenis kayak apa kita semuanya tahu lah. Yang saya rasakan, salah satu getaran cinta ke guru saya itu, satu majelis, satu ruangan yang sama-sama beliau saja bikin kita pengen tobat. Betul. Pengen tobat. Jadi Abah Yai Aminuddin Masyudi, ketika saya masih sering dipanggil menghadap beliau, itu kita mau bertemu beliau dong, minimal kita wudhu, minimal banget itu, minimal banget. Betul banget. Kalau nggak begini, Relate banget. 3 hari sebelum ketemu Kita berbuat baik. Betul. Itu jadi soleh guys. bener ya, Betul. Soleh kita guys. asli. Soleh kita, Jadi biasanya kita goflah, sering bercanda, cekik, sholat jamaah kadang iya kadang enggak. Tapi 3 hari sebelum kita harus ngadep Abah Yai itu, jamaah 5 waktu, kurangi ketawa, banyakin merenung, Betul. banyakin buka kitab, kamus. Real ya, Real banget. real, asli. Segitunya. Kalau pas santri saya inget banget saya harus jamaah di depan. Seenggaknya caper dulu, Seenggaknya caper nongolin muka dulu. nongolin muka. Sebelum bener-bener akhirnya berdua gitu Betul. kan. Asli, segitunya memang, segitunya. Makanya ketika kita akhirnya sudah memahami, itu dari masih kecil ya, kita sudah Masih kayak kecil. gitu kan. Ketika akhirnya kita sudah berpikir lebih matang dan kita memahami semua itu, cinta kita lebih luar biasa. Betul. Tidak bisa dijelaskan. Ditambah lagi, ini ada cerita unik juga. Unik plus relate.
ketika lagi ngaji Sorogan Kitab Kuning sama Abah. Saya tuh pernah momen di mana punya titik terendah, alias punya masalah besar lah pas itu. Kelas 2, Ustaz. Kelas 2 sih udah punya masalah. Punya masalah. Masalah sama teman kayak masalah sama intinya saya punya masalah. Dan pelajaran yang saya ambil, bukan pelajaran, reaksi yang saya ambil setelah saya punya masalah, saya nggak muluk-muluk. Biasanya santri kalau punya masalah, ketemu guru kan takut. Iya. Takut plus minimal jauh lah. Ya, malu Malu lah. Dalam hal itu, karena saya sudah terbiasa ngaji di depan, saya malu ketika di belakang. Dan saya yakin ketika di depan, saya nggak fokus. Tapi saya memberaniin diri ngaji di depan. Kelas 2. Dulu kan kelas 2 masih ngaji sama Abah. Iya. Tafsir Jalalain. Masih ikut ya? Masih ikut Abah. Kalau sekarang nggak dipisah. Sekarang dipisah. Itu saya di depan. Ala kulli hal, ternyata setelah saya di depan, apa yang beliau sampaikan dari pembahasan di kitabnya itu relate sekali dengan permasalahan yang lagi saya alamin. Kadang kayak gitu ya? Gila memang. Ini bukan gila yang negatif guys ya. Kejadian Ini itu takjub. kadang Sering terjadi. Yang akhirnya setiap saya punya masalah, nggak balik jauh-jauh saya larinya ngaji di depan. Karena apa? Saya yakin nih dengan cerita tadi kita jadi ingat sama Allah, udah gitu aja. Iya. Kalau ada yang komen, loh gimana sih kok nggak larinya ke Allah, kok nggak sholat gini? Nggak gitu. Kita harus ada perantara. Kita harus ada wasilah gitu. Ya, kita lahir kan nggak langsung kenal Allah. Kan Iya. detail awal yang kenalin kita ibu kita. Setelah itu kita dioper ke teman-teman kita kan sebelum akhirnya sekolah. Jadi ya nggak mungkin kita nggak butuh perantara. Nyatanya kullu maulin Yulatu alim. fitrah. Oh, yulatu al fitrah. Walaisa kullu mar'i yulatu aliman. Iya. Kok beda sih? Ya kullu mauludin yulatu alal fitrah. Walaisa kullu mauludin yulatu Walisan mar'u Walisan mar'u. Ya, nggak ada. Kita lahir nggak tahu apa-apa. Akhirnya yang mengenalkan kita ke Allah itu orang tua. Orang tua kemudian berpindah siapa lagi akhirnya guru kita. Ya jadi jangan salahkan orang yang ngomong Betul. butuh perantara untuk minta Allah ya sampai kapanpun Sampai kapanpun. kita harus ada perantara. Itu cerita terkesan ya guys ya. Mungkin kita lanjut lagi untuk cerita yang lucu dan serem atau mungkin yang paling mengenaskan di pertemuan yang akan datang.